Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita akan tadabbur yaitu surah Al-Ghasyiyah. Surah ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah. Surat ini berkaitan dengan hari kiamat, dan penting hari kiamat itu senantiasa diulang-ulang agar orang itu ingat, agar tidak banyak main gitu ya, agar serius dalam menghadapi kehidupan ini. Seorang santri ataupun mahasiswa ketika hilang dalam benaknya ada ujian akhir, ujian kenaikan kelas gitu kan, hilang dari benaknya, nanti ada wisuda, kemudian ketika sukses nanti keluarganya bahagia, ayah ibunya bangga. Ketika hilang itu, maka main-mainnya, tidak serius menjalani studinya, belajarnya. Hilang di benaknya, kalau gagal membuat orang tua sedih, kalau gagal membuat orang tua kecewa. Kalau hilang pemikiran itu di benak at-talib, yaitu para penuntut ilmu atau yang sedang belajar, yal'ab, maka dia akan lebih banyak main. Sama dengan kita. Kalau kita lupa dengan hari kiamat, lupa dengan hari hisab, ada yang lebih dahsyat, ada ujian yang lebih berat ribuan kali lipat daripada ujian di dunia ini, daripada ujian sekolah. Kalau kita nggak ingat itu, kita banyak main juga. Kita banyak main, kita banyak buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang hari kiamat. Allah sebutkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau Muhammad hadithul ghasyiyah, yaitu berita tentang al-ghasyiyah. Biasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau surat-surat sebelumnya mungkin al-haqqah gitu, hari kiamat, at-tamah gitu kan, as-sakhah. Dan di sini menggunakan nama lain. Biasanya sesuatu yang penting itu namanya banyak ya, sesuatu yang penting namanya banyak, termasuk hari kiamat ini namanya banyak. Hal ataka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tanya, seperti dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia, yaitu berita, hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dahulu dia itu lam yakun syai'a, belum jadi apa-apa. Bukankah telah ada waktu, satu waktu kita itu bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa, belum disebut siapa, belum disebut apa-apa. Kita nggak ada sebelumnya ini. Menunjukkan pertanyaan ini penting ya, menunjukkan pertanyaan ini penting. Al-Quran juga sering bertanya ya, kepada kita ya, misalkan pertanyaan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan mereka diri sendiri, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bal la yuqinun, tapi mereka apa? Tidak yakin. Ihunasrakumullah. Kadang Allah Subhanahu wa taala juga membuat pertanyaan buat orang-orang kafir yang terlalu sombong ya, terlalu sombong. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala, alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'umul akhirin, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah menghancurkan al-awwalin, itu orang-orang yang terdahulu. Fir'aun ditenggelamkan gitu kan, kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Lut dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kadang menggunakan pertanyaan ya, menyiapkan pertanyaan, yaitu buat siapa? Buat para sahabat ya, ketika Yaumun Nahr, ketika hari Nahr, Rasulullah SAW mengumpulkan
berkumpul, Rasul berkhutbah, bertanya kepada para sahabat, "Ayyu yaumin hadza?" Ini hari apa? Kemudian kata para sahabat, qalu yaumun haram, ini adalah hari yang suci. "Ayyu baladin hadza?" Ini negeri apa? Kemudian kata para sahabat, qalu baladun haram, ini negeri atau tanah yang suci. "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apa ini? Qala syahrul haram, qalu syahrun haram, yaitu bulan yang suci, bulan haram. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram ditumpahkan. Sebagaimana sucinya hari ini, ya, sebagaimana sucinya negeri ini, sebagaimana sucinya bulan ini. Nah, insyaallah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Hadis, sebenarnya hadis itu adalah sesuatu yang hudus, ya, sesuatu yang baru. Ya, hadis adalah sesuatu yang baru. Sebenarnya kisah tentang kabar tentang neraka, kabar tentang hari kiamat, ini bukan suatu hal yang baru, tapi dibuat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan baru. Kayak kita misalkan nonton film Usman, gitu ya, film Turki, seakan-akan baru, padahal kisah lama, ya, kisah lama, seakan-akan baru. Dan menggunakan di sini menggunakan al-ghasyiyah, ya, al-ghasyiyah menggunakan nama yang baru, tentang hari kiamat menggunakan nama yang baru. Al-ghasyiyah ay al-mughtiyah, sesuatu yang meliputi, sesuatu yang meliputi. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal laili idza yaghsha, atau wal laili idza yaghshaha, wal laili idza yaghsha, demi malam idza yaghsha, ketika menutup dunia itu dengan yudhulamihi, yaitu dengan kegelapannya. Wal lail, demi malam yang gelapnya malam itu menutupi apa? Menutupi dunia. Jadi Allah, al-ghasyiyah adalah al-mughdiyah, sesuatu yang meliputi, sesuatu yang sangat menyeluruh. Apa? Yaitu ahwaluha, yaitu kehancurannya. Jadi berita ini adalah berita tentang kehancuran. Kehancurannya betul-betul menyeluruh. Kehancurannya betul-betul menyentuh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jengkal lautan pun yang tidak dihancurkan oleh Allah. Tidak ada satu bangunan pun yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satu manusia pun yang lolos dari hari kiamat ini ketika kejadian itu terjadi. Nggak ada yang lolos. Al-ghasyiyah. Jadi betul-betul kejadian yang merata. Misalkan kalau dulu ketika tsunami Aceh, ya Aceh aja, Aceh dan sekitarnya, nggak sampai seluruh Indonesia, nggak sampai sedunia. Kalau ini betul-betul menyeluruh. Ketika terjadi gempa yang dahsyat, ya, gempa dulu mana di Jogja, Klaten, gitu kan, di Padang, itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Tapi ketika hari kiamat seluruh daratan gempa, ya, seluruh daratan gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi penting senantiasa diingatkan tentang hari kiamat agar kita ingat, agar kita lebih serius sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, sebagai santri, sebagai anak, ya, sebagai warga negara, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanasallakumullah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh, pada hari itu wujuh, banyak wajah-wajah. Yawma idzin, pada hari itu, pada hari ghasyiyah itu, khashi'ah, yaitu dzalilah. Khashi'ah di situ artinya dzalilah, terhina. Tertunduk, ya, kalau diterjemahkan itu tertunduk. Dalam tafsirnya disebutkan dzalilah itu terhina bima'asiha, karena kemaksiatan yang pernah dilakukan di dunia. Jadi banyak nanti wujuh itu menggunakan nakiroh, ya, menggunakan nakiroh, tidak menggunakan ma'rifat. Kalau al-wujuh berarti seluruh wajah semuanya,
dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya kok dalam kondisi terhina. Tapi di sini disebutkan wujuh, menunjukkan tidak semuanya, tapi banyak, menggunakan jamak banyak. Ya. Meskipun tidak semuanya, tidak semua manusia, tapi banyak jumlahnya. Jumlah orang muslim di dunia berapa sekarang? Tahun 2000 berapa nih? 2025. Sekitar kalau saya buka-buka tadi itu 8 miliar, Pak. 8 miliar. Kemudian yang Islam itu 25%. Dari 8 miliar yang muslim itu 25%. Berapa sekitar? 2 miliar. 6 miliarnya enggak Islam. Nah, insyaallah pada hari itu wujuh, banyak wajah-wajah pada hari itu. Wajah ini menggambarkan untuk menggambarkan sesuatu dilihat dari wajah, menggambarkan kehinaan, menggambarkan kekecewaan, menggambarkan kebahagiaan, itu dari wajah. Tapi di sini zikrul ba'd disebutkan hanya wajah, tapi maksudnya seluruh tubuh. Bukan hanya wajahnya yang terhina, tapi seluruh tubuhnya juga terhina. Merasa terhina, tertunduk dia, khusyuk dia di sana, khusyuk di akhirat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya keimanan tidak punya keimanan ketika di dunia, pada hari kiamat khasyiah, khusyuk mereka itu. Orang yang tidak pernah khusyuk di dunia, tidak pernah khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, khusyuk nanti di akhirat. Tapi khusyuknya itu dalam kondisi apa? Dzalilah, dalam kondisi terhina. Khusyuknya dalam kondisi terhina. Makanya saudaraku, bagi orang beriman khusyuk itu adalah positif. Ya, bagi orang beriman khusyuk itu adalah positif. Ya, khusyuk itu positif, bagus. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum tibakah waktunya buat orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-aslu fil khusyuk fil qalb, asalnya kekhusyuan itu dalam hati sebenarnya. Asalnya khusyuk, ketundukan, ketenangan itu dalam hati. Ada juga namanya khusyuk nifaq, ya, kata Hudzaifah al-Yamani, ada juga khusyuk nifaq. Khusyuk nifaq itu bagaimana? Antaral jasad khasyian wal qalbu laysa bi khasyi'. Antaral jasad khasyian, ada orang yang engkau lihat jasadnya itu khusyuk, wal qalbu laysa bi khasyi', tapi hatinya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwan sadaqakumullah. Wujuh yawmaidin khasyi'ah. Kenapa mereka tertunduk? Kenapa mereka khusyuk? Kenapa mereka terhina? Karena apa? Karena perbuatan mereka, ya. Di situ di ayat setelahnya, amilatun nasibah. Kenapa mereka tertunduk? Kenapa mereka merasa terhina? Mereka merasa rugi serugi-ruginya, hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Amilatun nasibah. Amilah menggunakan isim fa'il, ya. Amilah. Jadi mereka yang tertunduk tadi bukan berarti nggak ada koje, bukan berarti tidak ada kegiatan. Amilatun nasibah. Mereka bekerja kelas, nasibah, berpayah-payah mereka. Bekerja mereka, susah payah mereka. Amilatun nasibah, berpayah-payah. Banyak kepayahan yang mereka rasakan di dunia. Jangan dikira yang payah bukan hanya orang beriman, orang kafir pun payah juga. Orang kafir pun payah. Ini juga bisa berarti buat orang beriman menumpuk pahala yang banyak, menumpuk amal soleh yang banyak, tapi bukan karena Allah. Salatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, hajinya bukan karena Allah, umrahnya bukan karena Allah, dakwahnya bukan karena Allah. Karena bukan karena Allah, dia beramal untuk dunia, untuk manusia, biar dipuji, biar mendapatkan keuntungan dunia, tidak disisakan untuk akhirat, maka sia-sia.
Mereka nggak dapat apa-apa di akhirat karena tujuannya bukan akhirat. Payah dia, berpayah-payah, capek dia, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan potensi, menghabiskan umur, menghabiskan rizki yang banyak. Amilatun nasibah. Atau bisa juga buat orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga amilatun nasibah. Ya, orang-orang kafir juga sama amilatun nasibah. Umar bin Khattab itu menangis ketika melihat ada apa? Ada pendeta ya, seorang pendeta yang dia tak menikah, ya, dia tidak menikah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menangis Umar bin Khattab itu. Amilatun nasibah. Mereka bekerja, mereka beramal, berpayah-payah dia. Tasla naron hamiyah, tapi masuk ke dalam naron hamiyah. Payah dia, sia-sia. Apa yang dia perbuat itu sia-sia gitu. Dibuat sia-sia. Orang-orang yang nggak punya iman ya, orang-orang yang nggak punya iman, kadang mereka itu bekerja, ya, bekerja dari pagi mungkin sampai malam, ya, dari pagi sampai malam mengumpulin duit. Ketika duitnya sudah terkumpul, digunakan untuk maksiat. Udah capek dia kan, dia capek kerja nih, ngumpulin duit banyak nih, ngumpulin banyak. Nanti dia berlibur, ya, nanti dia berlibur ke tempat maksiat. Untuk apa? Untuk menghabiskan duitnya tadi. Dia udah capek-capek dia, capek-capek kerja, tapi ternyata saudara. Atau orang beriman, atau orang-orang Islam yang mengorbankan, ya, orang Islam mengorbankan akhiratnya gara-gara dunia, dikorbankan demi anak nih, demi masa depan anak nih. Saya bekerja nih demi masa depan anak, tapi sholat ditinggal, sholat ditinggalkan, halal haram tak peduli, yang penting masa depan anak cerah, masa depan keluarga cerah. Dia mengorbankan akhiratnya, sholat ditinggal. Bekerja dibangun di atas kedustaan, dibangun di atas pengkhianatan. Dunianya mungkin bagus gitu ya, mentereng, tapi akhiratnya macam mana akhiratnya? Dia udah capek, dia bekerja, mungkin dia bisnis, ya, dia bisnis banyak. Pas dia mati, ternyata nggak ada satu anaknya pun soleh. Semua yang dia lakukan itu sia-sia semuanya. Ketika dia mati, aduh sia-sia ternyata nih. Padahal dunia ini menentukan, di dunia ini, di dunia yang sebentar, jadi kenikmatan dunia itu sebentar, sementara, sedikit bila dibandingkan apa? Akhirat sebentar banget, sedikit banget, nggak abadi, tidak abadi. Maka ihrasakumullah, jadi ada wajah-wajah yang tertunduk lesu, ada wajah-wajah yang terhina gara-gara apa? Amilatun nasibah, mereka sudah bekerja keras, ya, tapi ternyata tasla naran hamiyah, malah masuk neraka, gitu kan? Malah masuk neraka. Harapannya dia berharap nih ada sesuatu yang bisa membuat dia sukses, gitu kan? Tapi ternyata malah masuk neraka. Hati-hati dengan amalan yang sudah kita bangun menjadi amalan yang sia-sia. Meskipun sudah lama amalan itu, jaga keikhlasannya. Meskipun sudah lama amalan itu, jaga keikhlasannya. Menjaga keikhlasan itu sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Yang panjang itu setelah beramal. Yang panjang itu setelah beramal. Ketika beramal, sebelum beramal ya sebentar. Ketika beramal ya mungkin hanya ketika beramal itu. Yang panjang itu setelah beramal. Hati-hati, ya, hati-hati gara-gara niat yang salah membuat apa? Membuat kepayahan yang sudah kita buat itu menjadi apa? Sia-sia. Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam apa? Naran hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ikhlasadakumullah, jangan pernah bermimpi masuk neraka, gitu kan? Jadi menggampangkan maksiat, gak apa-apa lah. Saya ini orang beriman, Allah tuh Ghafur Ar-Rahim. Udahlah, saya maksiat dulu. Jangan ngebayangin itu. Jangan ngebayangin pengen masuk neraka. Parah di neraka itu. Adrenalin tinggi di neraka itu. Tasla naron hamiyah. Kata dzakara ba'dul ulama,
lau anna narud dunya jumi'at, andaikan api dunia itu dikumpulkan menjadi satu, seluruh api dunia dikumpulkan menjadi satu, la asbahat juz'an wahidan min sab'ina juz'an min nari jahannam. Andaikan api dunia dikumpulkan jadi satu, api dunia ini dikumpulkan jadi satu, itu hanya satu bagian dibandingkan dengan api neraka, menjadi satu bagian daripada 70 kali lipat panasnya api neraka. Api dunia saja sudah cukup untuk untuk membakar. Api dunia sudah cukup untuk menyiksa seseorang, apalagi 70 kali lipat. Ya, ikhlasanakumullah, tasla naran hamiyah. Di neraka itu azabnya itu syiddatu adzabiha ghairu munqati'. Ya. Di neraka itu saking kerasnya siksaan itu, adzabun ghairu munqati', yaitu siksaan yang tidak ada putusnya. Kalau api dunia, api kompor gitu kan, kompornya bisa dikecilin, ya kan? Kompor gas kita nih bisa kita kecilin. Kita nyalakan pakai kayu bakar, bisa kita matiin. Api neraka itu nggak bisa dikecilin, nggak bisa dikecilin. Dia terus membara, dia terus panas 70 kali lipat. Bahkan sampai saking kerasnya, saking panasnya api neraka, orang-orang kafir itu andaikan mereka punya seluruh dunia ini, punya kekayaan sepenuh bumi, maka mereka rela untuk menebus dirinya dengan apa? Dengan kekayaan sepenuh bumi agar dirinya tidak disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah. Kemudian wasadakumullah, tusqa min ainin aniyah. Mereka yang masuk ke dalam neraka, yang sudah payah-payah dia itu, tusqa min ainin aniyah, mereka akan dikasih minum, tusqa, diberi minum min ainin, yaitu dari mata air aniyah, yang sangat panas. Aniyah itu dari al-an. Aniyah itu dari al-an, maksudnya itu apa? Yang panas. Jadi mereka dikasih minum, tapi minumannya itu intaha haruha, maksudnya itu di puncak panasnya. Menggunakan kata-kata tusqo, diminumkan. Nah, diminumkan. Nggak mau minum sebenarnya, tapi diminumkan. Tusqo min ainin aniyah. Ainun itu biasanya untuk sesuatu yang positif. Ya, ainun biasanya untuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Seperti bidadari. Apa bahasa Arab bidadari? Hurun ain, ya kan? Bidadari apa? Hurun ain. Ya, bidadari. Kalau anak-anak yang menyejukkan pandangan apa? Qurratu a'yun, sesuatu yang baik biasanya. Tapi di sini apa? Ikhlasadakumullah, tusqa min ainin. Dia akan dikasih minuman dari sumber air aniyah yang sangat panas. Dari sumber air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Dari sumber air yang sangat panas. Maka ketika orang kafir meninggal dunia, dia minum paling terakhir itu misalnya minum air jernih, itulah yang paling terakhir. Minum aqua misalnya, minum apa? Minum air jernih lah. Minum susu misalkan. Itulah minuman terakhir yang akan dia minum, yang dia minum. Kalau dia masuk neraka, dia nggak akan pernah minum air itu lagi. Jadi jangan dibayangin di neraka itu ada air-air yang enaknya, ada air-air yang beraneka ragam, ya. Jadi menunya itu airnya aniyah, airnya sangat mendidih, airnya sangat panas. Jadi jangankan satu gelas air yang jernih, yang seger akan mereka rasakan, seteguk saja mereka nggak akan pernah dapat. Seteguk air saja nggak akan pernah dapat. Jadi jangan pernah membayangkan, jangan pernah meremehkan neraka, gitu kan? Jangan pernah meremehkan neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tansau al-azimatain, la tansau al-azimatain, jangan pernah melupakan dua makhluk yang besar. Jangan pernah melupakan dua makhluk yang besar. Wa mal azimatain ya Rasulullah, apakah dua makhluk yang besar itu wahai Rasulullah? Al-jannah wan nar, yaitu surga dan neraka. Jadi dimanapun kita berada, ingat surga, ingat neraka. Di rumah ingat surga, ingat neraka. Di masjid ingat surga, ingat neraka. Di kantor ingat surga, ingat neraka. Di jalan ingat surga, ingat neraka. Ketika bepergian di luar kota ingat surga, ingat neraka. Jangan pernah lupa. Nabi Muhammad SAW ingatkan kita, jangan lupakan itu. Pesan dari Nabi, ingat surga, ingat neraka. Itu pesan dari Rasulullah SAW. La tansau al-azimatain.
Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Menu makanan penghuni neraka, laisa lahum ta'amun, tidak ada bagi mereka. Jadi sebenarnya itu laisa lahum ta'amun itu bentuk spesial sebenarnya. Nggak ada buat mereka kecuali min dhari'. Makanannya adalah dhari'. Dhari' itu adalah sejenis makanan yang tumbuh di padang pasir, ya, di padang pasir. Dia itu hijau, bisa dimakan oleh onta. Bisa dimakan oleh onta dan dia berduri. Tetapi ketika jafat, ketika ketika buahnya itu jafat, kering, maka kal masamir, maka dia akan menjadi seperti gergaji yang sangat tajam. Nah, penghuni neraka menu makanannya adalah dhari'. Menu makanannya adalah dhari'. Dhari' itu adalah buah yang berduri. Nah, kalau di akhirat sama dhari' ini namanya sama, hanya namanya saja yang sama. Jadi di Arab tuh ada dhari' gitu kan, hanya namanya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana di surga apel, ada juga di surga anggur, ada juga namanya sama, apel, anggur, tapi hakikatnya berbeda, beda jauh banget gitu ya. Nah, ini sadaqallahu, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan buat mereka kecuali dhari'. Jadi nggak ada makanan-makanan yang pernah mereka makan di dunia, nggak ada tuh. Makanan-makanan yang nikmat yang pernah mereka makan itu yang terakhir lah. Ketika mereka mati itulah yang terakhir, nggak akan pernah makan lagi itu. Bahkan orang-orang kafir itu minta kepada penghuni surga, minta an afidu alaina minal ma, an afidu alaina minal ma, berikanlah kepada kami yaitu air. Au mimma razaqakumullah, kalau air nggak bisa, yang di bawah air apalah terserah. Au mimma razaqakumullah. Kemudian kata penghuni surga, qul innallaha harramahu ma'al kafirin, Allah haramkan keduanya untuk orang-orang kafir. Maaf ya, Allah haramin, diharamkan untuk orang-orang kafir. Yang ini sadaqallah. Jadi makanan penghuni neraka adalah dhari', ada juga zakumnya, ada juga zakum. Inna syajarataz zakumi ta'amul athim, sesungguhnya buah zakum atau pohon zakum ta'amul athim, yaitu makanan buat orang-orang yang banyak dosa. Kalmuhli yaghli fil butun, ketika dimakan kalmuhli yaghli, seperti timah yang mendidih. Jadi ketika makan membuat perut itu mendidih. Lau anna qatratan minaz zakum, dan dia beracun zakum itu. Lau anna qatratan minaz zakum, andaikan setetes zakum itu diteteskan ke dunia, la afsadat ma'aisha, maka akan merusak dunia ini. Beracun. Biasanya kita kan takut dengan racun kalajengking ya, kita takut dengan racun kobra gitu kan, di patu ada racunnya. Nah itu jadi makanannya racun itu. Nah racun ini, zakum ini menghancurkan, setetes aja menghancurkan dunia. Lalu bagaimana menjadi makanannya? Orang-orang yang di neraka merasakan di situ disebut la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi makanannya tadi la yusmin, tidak akan menggemukkan ya. Kemudian wala yughni min ju', dan juga tidak akan menghilangkan rasa lapar. Mereka lagi lapar banget, mereka lagi haus banget, tapi dahaganya, laparnya nggak hilang. Bayangkan, mungkin pernah ada orang ya yang merasakan lapar banget, apapun dimakan gitu kan, apapun dimakan. Ini ada kondisi di akhirat, kondisinya lapar banget ya, kondisinya lapar banget, tidak ada makan kecuali zakum, ghislin minumannya, hamim minumannya, kondisi sangat lapar, betul-betul lapar banget, tapi laparnya itu nggak hilang, hausnya nggak hilang. Mereka lagi disiksa karena makanannya, karena minumannya adalah untuk menyiksa. Jadi jangan pernah ngebayangin masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jaga kami, keluarga kami, anak cucu kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami dari jilatan api neraka. Jadi itu kondisi yang pertama, kelompok yang pertama, yaitu wujuh yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'.
Yang kedua, ini semua adalah kita semuanya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuh, banyak wajah-wajah pada hari itu. Yawma idzin, pada hari itu, pada hari al-ghasyiyah. Na'imah, ya, na'imah. Banyak wajahnya apa? Berseri-seri. Na'imah itu seperti orang yang dapat hadiah. Na'imah itu adalah wajah yang berseri-seri dapat hadiah. Dapat hadiah. Misalkan dapat hadiah apa, mobil gitu kan, mobil bagus. Pasti dia berseri-seri. Orang nggak punya rumah dikasih hadiah rumah, pasti berseri-seri. Syukurnya minta apa? Syukurnya masya Allah lah, gitu kan. Orang nggak punya mobil dikasih mobil, gitu kan. Wah, bersyukur banget. Nggak pernah umroh dikasih hadiah umroh, wah bersyukur banget. Ekspresi di wajah itu nampak, gitu kan. Menyebutkan wajah, jadi wajah yang disebut tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tapi bersumber dari hati, seluruhnya bahagia sebenarnya. Wajahnya kelihatan dari wajahnya, na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Seperti orang yang apa? Orang yang wajahnya itu terjaga. Orang yang wajahnya itu tidak pernah terkena sinar matahari, ya. Perbandingan ada orang yang kerja nih, orang kerja di bawah terik matahari, ya, kepanasan, dengan orang yang kerja mungkin di kantor gitu kan, olahraganya rutin, makanannya bagus, wajahnya beda tuh. Yang satu apa glowing gitu ya, yang satunya glowing, yang satunya lagi gelap gitu ya, yang satu lagi gelap, dia nggak glowing dia. Nanti banyak, nanti orang jangan khawatir yang wajahnya nggak glowing gara-gara kerja, ya, para suami gara-gara kerja, nanti glowing nanti di akhirat tuh, berseri-seri itu. Wujuhu yawma idzin na'imah, penuh kenikmatan, mendapatkan na'imah, menggunakan isim fa'il, menunjukkan apa? Na'imah, dapat hadiah terus dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat bonus terus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wujuh, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Bahagia terus. Bahagia yang tidak ada berhentinya. Enggak berhenti bahagia. Kalau di dunia pasti, kadang kalau di dunia ini bahagianya pas tanggal muda gitu kan, tanggal tua udah berubah wajah kadang, ya. Nah ini orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman ketika pada hari kiamat, dan ini terjadi, ya, betul-betul terjadi. Wujuhu yawma idzin na'imah, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa na'imah? Kenapa mereka berseri-seri? Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah, karena mereka ridho dengan apa? Dengan usahanya, puas dengan usahanya, puas dengan perjuangannya ketika di dunia, puas dengan sholatnya yang benar, puas dengan baca Qur'annya, puas dengan ketakwaannya, dengan keikhlasannya, puas. Kita ini di dunia kadang nggak puas dengan kerjaan yang kita lakukan. Kita bikin, misalkan kita membuat tulisan gitu kan, kadang nggak puas dengan tulisan kita, kadang masih ada yang kurang nih kan. Buat masakan, misalkan ibu-ibu, kadang ada aja nggak puasnya, ini kurang ini, nih kurang itu, nih keasinan lah, mungkin kurang cabai lah, kurang minyak lah, terlalu kering lah. Nanti ada satu masa kita merasakan sangat puas, 100% puas. Ridho itu lebih daripada cinta. Makom ridho itu, cinta itu di atas cinta adanya ridho. Puas banget dia puas dengan apa? Lisa'iha, dengan usahanya, dengan perjuangannya, mempertahankan keimanan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu, puas banget. Lisa'iha radiyah, berseri-seri karena usahanya apa? Di dunia, perjuangan di dunia. Di mana rumahnya, di mana tempatnya? Fi jannatin aliyah. Tempatnya di mana? Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Ayat sebelumnya, surah sebelumnya adalah sabbihis marabbikal a'la, ya. Sabbihis marabbikal a'la, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kalau kita pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan adalah iman. Satu-satunya jalan yang akan meninggikan kita adalah agama, keimanan, hidayah. Nabi Muhammad SAW diciptakan sebagaimana kita, ya, sebagaimana kita diciptakan.
Tapi Nabi Muhammad SAW bisa melampaui malaikat, bisa lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kemudian Mi'raj ke langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena agama, karena keimanan. Keimanan itu adalah sesuatu yang tinggi, yang membuat seseorang yang mungkin dihina-hina di dunia, tapi dia nanti di akhirat belum tentu dia dihina, karena dia punya keimanan. Dia akan fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Yang membuat kita tinggi itu keimanan. Yang membuat kita tinggi mulia itu adalah agama, bukan harta, jabatan, kedudukan, tapi agama, keimanan. Ikhwan asadakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata fi jannatin aliyah? Ini di surga yang tinggi. Biasanya rumah yang bagus itu, rumah yang semakin tinggi rumah itu semakin bagus tuh, semakin mahal. Di dataran tinggi misalnya villa-villa. Kenapa? Karena ketika rumah itu tinggi, view-nya, pemandangannya itu banyak gitu. Pemandangannya indah gitu. Fi jannatin aliyah, di surga, di istana surga, kebun yang tinggi, biar dia bisa melihat kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Dia bisa melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Semakin tinggi rumah itu semakin bagus view-nya kan. View-nya bagus. Kayak di Mekah kan. Sangat dekat Masjidil Haram kan, dekat dengan Ka'bah, hotelnya mahal tuh. Kau bisa melihat view-nya, bisa melihat Ka'bah gitu kan. Semakin rendah rumah itu semakin murah. Kalau masuk gangnya kecil gitu kan, masuk gang kecil, susah masuk motor, sepeda, susah, hanya masuk orang aja, nggak ada view-nya tembok-tembok aja kan, tembok-tembok saja. Tapi semakin tinggi rumah itu, dia bisa melihat pemandangan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan buat orang-orang beriman fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Untuk mendapatkan kemuliaan, ketinggian itu adalah jaga keimanan, jaga keistiqomahan, ya, jaga keistiqomahan. Kemudian Allah sudah mendapat istana yang tinggi, istana yang luar biasa. La tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di dalamnya laghiyah. Itu sesuatu yang sia-sia. Ada yang mengatakan adalah al-ism, tidak terdengar ungkapan-ungkapan dosa, wal khoti'ah, kesalahan. Tidak ada yang doji. Kemudian ada yang mengatakan tidak ada doji, tidak ada hiruk pikuk tuh nggak ada lagi. Bising tuh tak ada kebisingan di rumah itu, di istana itu. Misalkan di dunia ini rumah bagus nih, rumahnya cantik, megah, bagus, istrinya cerewet, gimana tuh? Hilanglah keindahan tuh kan, hilanglah ketenangan, cerewetnya masya Allah. Atau istrinya solehah nih, baik, rumahnya bagus, tetangga ngomongin kita, atau tetangganya berisik, ya, nyetel dangdut lah misalkan, gitu kan, nggak nyaman, hilang kenyamanan itu. Di akhirat betul-betul nyaman, betul-betul merasakan kenyamanan yang luar biasa, nggak ada kebisingan. Ini kadang kita ketika capek banget aja, ketika kita capek banget gitu kan, lalu berisik gitu, ada orang yang nggak tidur, kita mau tidur tapi orang berisik ngobrol, malah kita dengerin obrolan itu, nggak jadi tidur, padahal kita lagi capek banget, tersiksa kadang kita tuh. Nah nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tasma'u fiha laghiyah, tidak akan terdengar kebisingan dunia. Selesai kebisingan dunia itu di dunia saja, hiruk pikuk dunia itu selesai ketika sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannatin la tasma'u fiha laghiyah. Kemudian apa yang hasadukumullah, fiha 'ainun jariyah. Di sana di surga itu ainun jariyah, ada mata air yang mengalir, ainun jariyah. Jadi yang mengalir itu mata air. Fiha ainun jariyah, keindahan luar biasa. View yang paling bagus di antaranya view kan dekat dengan pemandangan air itu suka manusia itu. Air terjun suka. Nah, di surga itu ada tuh. Jannatin 'aliyah, fiha ainun jariyah. Jadi ada air, mata air yang mengalir, jernih, segar. Habis apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya, di istana itu sururun marfu'ah, sarir. Sarir itu adalah tempat tidur marfu'ah yang ditinggikan. Menunjukkan apa? Bersih. Menunjukkan bersihnya. Sarir, surur. Pernah kita bahas sarir, surur. Sarir itu adalah tempat tidur, surur adalah kebahagiaan yang dihasilkan dari sarir, itu surur. Fiha sururum marfu'ah, yaitu di dalamnya ada sururum marfu'ah, yaitu ada sarir, yaitu tempat tidur marfu'ah yang ditinggikan.
Bahkan ketika kita mau turun dari kasur itu, nanti dalam surat tafsir disebutkan nanti kasur itu akan ikut turun juga, ya, akan ikut turun. Fiha surur marfu'ah. Habis itu apa? Wa akwabum mawdu'ah, dan banyak apa? Akwab, yaitu gelas-gelas mawdu'ah yang tersusun rapi. Jadi tadi ada air yang jernih, banyak gelas-gelas yang tersusun rapi. Tinggal milih mau gelas yang mana. Gelas yang jelas gelas yang termahal, gelas terbaik. Habis itu apa? Wa namariqu masfufah. Di situ ada bantal-bantal, ya, wasaid, wisadah. Namariqu masfufah, ada wisadah, ada bantal-bantal masfufah yang tersusun rapi. Enggak ada di sana itu istilahnya berantakan. Bantal berantakan. Enggak ada. Sarung bantalnya terbuka lah misalkan, bau iler, itu enggak ada tuh. Jadi betul-betul dibuat nyaman. Ya, melebihi hotel lah, jutaan kali lipat. Bahkan nggak bisa dibandingkan dengan hotel. Betul-betul indah, betul-betul nyaman. Ya, betul-betul nyaman. Wa zarabiyyu mabthuthah. Dan juga ada zarabi. Zarabi itu adalah permadani. Ya, ada permadani, ada sajadah-sajadah, permadani, karpet-karpet, ya. Mabthuthah yang terhampar. Jadi karpet ini bukan buatan Turki, ya. Karpet di surga itu bukan buatan Turki, bukan buatan Iran gitu kan. Ada juga yang harganya miliaran tuh kan, satu lembar tuh ada yang miliaran. Ini karpetnya di sana nanti itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat langsung. Wa zarabiyyu mabthuthah. Bayangkan ketika ada orang yang luar biasa kalau di dunia ini kan, ketika ada orang hebat nih, ada orang terpandang di tamu mulia, akan kita gelar karpet yang terbaik yang kita punya. Mungkin digelar karpet merah kalau istilah sekarang, istilah di dunia, digelar karpet merah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan buat kita semuanya karpet yang paling mahal, tempat yang paling indah, minuman yang paling nikmat. Wa zarabiyyu mabthuthah, tadi karpet yang mabthuthah, dihamparkan. Betul-betul kenyamanan. Lalu ketika mendengar ayat tentang surga, Rasulullah SAW senantiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta surga. Ya. Ketika ada ayat tentang neraka, Rasulullah SAW yasta'idu minan nar, itu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka. Kalau tentang surga jadi minta ke Allah surga. Ya Allah, aku minta surga yang tinggi ya Allah. Ya Allah, aku minta surga yang tinggi ya Allah. Ya Allah, aku minta kenikmatan surga ya Allah. Ya Allah, aku minta bisa mencicipi apa? Bisa menikmati, tidak hanya menikmati air mata air surga gitu kan. Kemudian bisa tiduran di surga dan bisa merasakan kenikmatan surga yang lainnya. Habis itu warahmatullahi paragraf yang terakhir setelah Allah menjelaskan dua kelompok yang celaka, kemudian yang kedua kelompok yang bahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya, yaitu untuk melihat, untuk biar kita semakin kuat, biar kita semakin terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membuat seseorang itu jauh dari Allah karena dia nggak buka Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, nggak ikut pengajian. Yang kedua, dia jarang merenung, melihat dengan perenungan. Jadi ada ayat Al-Quraniyah, ada ayat Quraniyah, juga ada ayat yang namanya Kauniyah, yaitu alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Untuk orang-orang Arab zaman itu yang familiar buat mereka empat hal ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini yang paling familiar buat orang Arab, yaitu onta, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, ya, agar mereka itu melihat bukan hanya melihat saja, bukan hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan apa? Dengan hati, sambil mikir, sambil merenung. Afala yanzurun, tidakkah mereka melihat? Yanzuruna ilal ibili, yaitu kepada onta. Onta ini namanya banyak, ada ibil, ada naqah, ada jamal, ada ba'ir. Ini menunjukkan apa? Onta ini sesuatu yang penting banget buat orang Arab. Buat orang Arab zaman itu penting banget. Maka Safinatus Sakhra, dia itu adalah kapalnya, ya, kapal di padang pasir, ya, kapal yang berada di gunung padang pasir. Ya Rasulullah, orang Arab ini nggak lepas dari onta, maka disuruh melihat yang sekitar mereka onta, ya. Sekitar mereka itu onta itu bisa berjalan sehari itu 80 km tanpa makanan, tanpa minuman,
dan bisa berjalan selama sepekan. Ada yang mengatakan sepekan, ada yang mengatakan 5 hari, enggak pakai makan, enggak pakai minum. Sekali minum 200 liter. Bisa mengangkat beban 500 kilo. 500 kilo jalan kaki selama seminggu. Bayangkan. Enggak pakai makan, enggak pakai minum. Kuat banget onta itu. Yang sering mereka tunggangi itu, onta yang sering mereka tunggangi, suruh melihat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah menciptakan onta itu mudah bagi Allah. Kaifa khuliqat? Bagaimana diciptakan? Mudah bagi Allah untuk menciptakan onta itu. Ketika terjadi apa? Badai pasir. Kalau kita kepanasan, kelilipan, mata kita, onta itu nggak kelilipan, aman aja dia. Makanya orang-orang Arab ketika terjadi badai pasir, mereka merasakan panas yang begitu kuat karena mereka nggak bisa melihat. Ketika mereka bisa selamat masuk ke dalam gua, maka mereka mengatakan apa? Qurratu ain, adem matanya itu, adem mata. Di luar itu apa? Mungkin badai pasir, ketika masuk ke dalam apa? Gua, adem tuh matanya. Nah begitulah sebenarnya anak yang qurratu ayun itu bikin adem. Di luar itu hiruk pikuk, ketika melihat anak yang saleh itu adem mata kita tuh. Di luar banyak masalah, ketika istrinya soleh adem juga kayak gitu. Nah ini sadakumullah, jadi onta itu kakinya tinggi sehingga perutnya ini jauh dari padang pasir yang begitu panas. Kemudian kakinya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa terperosok di padang pasir, aman dia, tak terperosok di padang pasir. Masya Allah. Onta itu bisa dimakan dagingnya. Onta itu bisa apa? Kalau kita haus, disembelih, air minum yang tertampung di perut onta itu bisa kita minum juga. Luar biasa ini. Allah Subhanahu menciptakan onta luar biasa. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana ibil itu onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau melihat dengan apa? Dengan keiman. Kalau melihat biasa, ya melihat biasa, nggak pakai tafakur, nggak pakai tadabbur, nggak sampai ke Allah jadinya. Setiap hari kita juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu di sekeliling kita. Anak-anak kita yang tumbuh besar, dewasa gitu kan. Tumbuh terus, kita dalam diri kita juga ada perubahan dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kita juga ada keajaiban, ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipandang dengan mata perenungan, pakai hati, sampai ke Allah tuh. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kalau dilihat dengan penglihatan yang enggak biasa, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Orang-orang kafir itu kan orang-orang kafir musyrikin ketika di zaman Rasulullah SAW, mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh melihat tuh onta gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh melihat tuh onta tuh. Wa ila samai kaifa rufi'at. Suruh melihat ila sama, suruh melihat langit. Kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit mengalami ekspansi terus, mengalami apa? Perluasan terus, meluas terus langit itu. Ditinggikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tiap hari. Tiap hari kita melihat langit berubah-ubah. Pagi beda warnanya. Waktu duha beda warnanya. Kemudian ketika zuhur beda, pemandangannya beda. Asar beda, maghrib beda, malam beda. Kalau kita pandang dengan pandangan keimanan, dengan pakai hati, pakai akal, akan menambah keimanan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sangat teratur itu langit itu. Maka kalau ada orang yang sombong, bandingkan dia dengan langit. Kalau ada orang yang sombong, bandingkan orang itu dengan langit. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum asyaddu khalqan. Apa kalian yang lebih susah penciptaan atau langit yang kami bangun? Kita ini nggak ada apa-apanya. Bumi aja dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya. Bumi dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya. Matahari 1.000.000 kali lipat, jutaan kali lipat bumi. Matahari dibandingkan Bima Galaksi nggak ada apa-apanya juga. Jadi kita ini kecil banget. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kan di sana banyak gunung-gunung kan, di padang pasir banyak gunung-gunung. Banyak gunung-gunung. Ini yang mereka lihat setiap hari. Kalau di sini gunung nggak kelihatan mungkin ya. Jarang. Di sana gunung tiap hari melihat gunung. Bukit-bukit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana kami apa? Kami tegakkan gunung-gunung itu. Dengan adanya gunung akhirnya apa? Arah kiblat pun stabil. Manusia stabil berjalan di muka bumi ini, gitu kan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan
Mereka suruh melihat wal ardi, yaitu tanah atau bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan Allah Subhanahu wa taala. Suruh melihat ke bawah. Suruh melihat, kita naik onta, lihat langit. Habis itu lihat gunung, habis itu lihat ke bawah. Tanah yang setiap hari nih kita injak-injak nih. Lihat ke bawah. Wal ardi kaifa sutihat, lihatlah ke bumi, tanah ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik penciptaan tanah ada keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir Muhammad, fadzakir, ingatkanlah mereka. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah hanya pemberi peringatan. Ini juga tasliyah dari Allah, hiburan dari Allah untuk Rasulullah SAW biar tidak terlalu sedih, karena tugas Nabi hanya mengingatkan. Misalkan kita ini mengumumkan sebuah pengajian, kita ngumumin nih pengajian, terus yang datang cuma 2 orang gitu kan, yang datang 2 orang, nggak usah sedih. Tugas engkau itu hanya mengumumkan, gitu kan. Tugas kita tuh hanya mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan wahai Muhammad, innama anta mudzakir, kamu tugasnya hanya memberi peringatan aja. Diterima atau nggak diterima terserah mereka. Tugasnya hanya memberi peringatan, hanya ngasih pesan, ngasih nasihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini tasliyah untuk Rasulullah SAW ketika banyak mungkin orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi. Fadzakir innama anta mudzakir, meskipun sudah banyak kenikmatan-kenikmatan Allah, banyak keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu, mujizat, tapi mereka enggak beriman. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihi musaytir, kata Allah. Engkau itu bukan orang yang memaksa. Kamu bukan orang yang memaksa mereka untuk masuk Islam. Gak usah dipaksa. Karena Allah juga nggak suka dengan orang yang beribadah terpaksa, nggak ikhlas. Kalau nggak terima tuh ibadah yang nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Lasta alim musaitir illa man tawalla wa kafir, kecuali orang yang tawalla, berpaling dia, wa kafir, dan dia kafir. Nah, orang yang berpaling, orang yang kafir, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, Allah Subhanahu wa taala akan siksa orang itu, orang kafir itu, adzabul akbar, dengan siksaan yang besar. Kalau orang beriman, keimanan adalah ketinggian, maka kekafiran adalah kerendahan, ya. Kekafiran adalah kerendahan. Tidak punya iman berarti akhirnya menjadi apa? Rendah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya ilaina, inna sesungguhnya ilaina, hanya kepada kami, iyabahum, mereka kembali. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna alaina hisabahum, kemudian apa? Inna alaina, sesungguhnya bagi kami, hisab, itu menghisab mereka. Ini yang berat. Yang berat adalah hisab, kembali ke Allah, dan yang paling berat adalah setelah kembali kepada Allah adalah dihisab, diaudit. Setiap kita akan diaudit oleh Allah, dihisab oleh Allah. Di dunia ini kan ada orang yang zalim, ada yang terzalimi. Di dunia ini ada orang jahat, ada orang baik, ada yang nipu, ada yang tertipu, gitu kan? Ada yang menghinakan, ada yang dihinakan, ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan, ada yang sholat, ada yang tak sholat, ada yang syirik, ada yang iman. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihisab, diaudit. Yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? 2 yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal kita dihisab oleh Allah. Amalan mata kita dihisab oleh Allah. Amalan telinga kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki, gerakan kaki dihisab oleh Allah. Tangan dihisab oleh Allah. Pikiran hati dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syirik, dihisab oleh Allah. Yang kedua yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diaudit, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan. Jadi yang dihisab apa? Kenikmatan dihisab oleh Allah. Semua kenikmatan yang kita rasakan dihisab oleh Allah. Umur itu kenikmatan, dihisab oleh Allah. 60 tahun pakai untuk apa aja? 20 tahun dipakai untuk apa aja? Masa muda dipakai untuk apa aja? Umur dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah masuk belum, Pak Haji?
Haji, udah masuk suruk? 1 menit lagi. Jadi kenikmatan dihisab oleh Allah. Harta hisabnya 2, dari mana ke mana. Kesehatan dihisab oleh Allah, dipakai apa aja, pas waktu sehat dipakai apa aja. Jadi Allah akan menghisab seadil-adilnya. Tidak ada kebaikan yang tidak terhisab, meskipun kecil banget. Kita pernah senyum, dihitung. Kita istighfar sekali, dihitung. Nggak ada yang nggak dihitung. Semua yang kita lakukan dihitung. Sekecil apapun kebaikan itu dihitung, sekecil keburukan itu juga dihitung. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Jadi insyaallah, pada intinya surah ini mengingatkan kita agar kita kembali mengingat akan ada hari besar, ya, hari besar Al-Ghasyiyah, akan ada kehancuran. Ujungnya tadi kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma in kunta katabtana fil sa'ada fasbitna fiha wa in kunta katabtana 'alina ash-shaqwata famhuna fasbitna fil sa'ada wal maghfirah fa innaka tamhu ma tasha wa tusbit wa indakumul kitab. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami orang-orang yang senantiasa ingat akhirat ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa ingat hari hisab ya Allah. Jadikan anak-anak kami, keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami orang-orang yang ingat akhirat ya Allah. Dengan itu sehingga membuat mereka semakin soleh ya Allah, membuat mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa ingat akhirat ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa bersabar ya Allah atas segala ujian yang menimpa kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Bantu kami ketika kami lalai, ketika kami menjauh dari jalan-Mu ya Allah, untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami orang-orang ketika di akhirat, jadikan wajah-wajah kami wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan ya Allah, wajah yang berseri-seri ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menikmati kenikmatan surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Allah, dari jilatan api neraka ya Allah. Jauhkan dari wajah-wajah yang menyedihkan ya Allah. Jangan jadikan ya Allah kami pada hari kiamat ya Allah, wajah kami wajah yang menyedihkan ya Allah. Jadikan wajah kami wajah yang berseri-seri ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tancapkanlah ya Allah keimanan dalam hati kami ya Allah. Jangan Kau cabut ya Allah keimanan dalam hati kami ya Allah. Jangan Kau cabut keimanan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keistiqomahan kepada kami ya Allah sampai kami mati ya Allah. Berikanlah keistiqomahan ya Allah yang memuliakan kami semua ya Allah sampai kami mati ya Allah. Bantu kami ya Allah, kami tidak punya kekuatan ya Allah, kami tidak punya daya ya Allah kecuali kekuatan yang datang dari-Mu ya Allah. Bantu kami menjadi orang-orang soleh ya Allah. Bantu kami menjadi ayah yang baik ya Allah. Bantu kami menjadi ayah yang bertanggung jawab ya Allah. Bantu kami menjadi suami yang baik, suami yang soleh ya Allah. Bantu ya Allah, jadikan istri-istri kami istri yang solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bantu kami ya Allah menjadi orang-orang istiqomah ya Allah. Bantu kami ya Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.